Selamat pagi anak-anak, sudah siap belajar untuk hari ini? Hari ini kita akan belajar tematik pembelajaran ketiga dan pembelajaran keempat. Kalau sudah disiapkan buku dan alat tulisnya, mari kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Lipat tangan dan tutup mata ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang Kau berikan kepada kami sepanjang hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini bukan karena kuat kami, tapi itu semua karena karunia Tuhan. Tuhan, kami mau belajar, kiranya Engkau berkati, berikan hikmat, kebijaksanaan, dan akal budi pekerti, supaya kami boleh memahami dan mengerti setiap pelajaran yang kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, sudah siap belajar ya? Kalau sudah, yuk kita mulai pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tematik 1, subtema 1, pembelajaran ketiga dan keempat. Sebelumnya kita sudah belajar tentang bunyi, sumber bunyi, dan energi bunyi. Nah, sekarang kita akan belajar perambatan bunyi. Perambatan bunyi itu dapat melalui 3 cara. Yang pertama, bunyi dapat merambat melalui udara. Yang kedua, melalui benda padat. Dan yang ketiga, melalui benda cair. Yuk kita lihat satu-satu. Perambatan bunyi melalui udara. Salah satu contoh bunyi yang merambat melalui udara ialah petir. Kalau sedang hujan atau sebelum hujan atau setelah hujan, kita bisa mendengar suara petir yang kencang. Itu membuktikan bahwa suara dapat merambat melalui udara. Yang kedua, perambatan bunyi melalui udara kalau kita mendengar suara lonceng. Kita dapat mendengar bunyi dari kejauhan karena bunyi dapat merambat melalui udara. Misalnya, saat membunyikan lonceng, kita dapat mendengar bunyinya dari kejauhan karena mampu merambat melalui udara. Selanjutnya, perambatan bunyi melalui benda padat. Di sini ada contoh gambar dua orang yang sedang memakai telepon benang. Telepon benang ini dibuat dari kaleng atau plastik yang dilubangi, kemudian diberikan benang sebagai penyambungnya. Nah, kalau salah satu dari mereka bicara, yang lainnya dari tempat lain akan mendengarkan. Telepon benang membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat. Contoh keduanya misalnya, saat teman kamu misalnya sedang mengetuk meja di sisi yang sebelah kiri, lalu kamu mendengarnya dari sisi sebelah kanan. Ketukan itu akan kamu dengar. Jika kamu mengetuk ujung meja, kalian bisa mendengar dari sisi meja yang lain. Silakan kalian melakukan percobaan di rumah. Selanjutnya, perambatan bunyi melalui benda cair. Ketika dua batu diadu di dalam air, bunyi yang ditimbulkan dapat kita dengar. Hal itu menunjukkan bahwa bunyi dapat merambat melalui zat cair. Karena itu, ada sebuah teknik yang dipakai untuk mengukur kedalaman laut. Namanya sonar. Sonar adalah teknik yang menggunakan penjalaran suara dalam air untuk mendeteksi kedalaman air. Nah, di sini ada teks yang berjudul Bentuk Persatuan dalam Keberagaman di Sekolah. Teks ini bisa dilihat juga dari buku paket tema 1 halaman 32. Silakan pause video ini sebentar untuk baca dalam hati dan pelan-pelan ya. Nah, setelah membaca teks tersebut, temukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari tiap paragraf. Contohnya, di paragraf 1, gagasan pokoknya kita bisa menemukan sekolah adalah tempat menuntut ilmu. Gagasan pendukungnya yaitu lingkungan belajar harus dijaga semua warga sekolah. Tujuannya agar suasana sekolah mendukung peningkatan prestasi siswa.
Salah satu caranya adalah dengan menerapkan persatuan di sekolah. Setelah membaca teks tadi, kita akan menemukan gagasan pokok di paragraf pertama, yaitu sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu. Ini adalah gagasan utama atau gagasan pokoknya. Ini adalah gagasan pendukungnya. Lingkungan belajar harus dijaga semua warga sekolah. Tujuannya agar suasana sekolah mendukung peningkatan prestasi siswa. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan persatuan di sekolah. Sekarang kita belajar ke kain tradisional. Sebelumnya juga kita sudah membahas kalau Indonesia punya banyak kain-kain tradisional. Yuk kita lihat satu-satu. Di sini kita bisa juga lihat dari buku paket tematik 1 halaman 35. Nah, ini namanya kain tenun ikat dari Nusa Tenggara. Keunikan atau keistimewaan kain ini yaitu kain ini dinamai tenun ikat karena sebelum ditenun, benangnya diikat, lalu diberi warna mengikuti pola yang sudah ditentukan. Pewarnaannya menggunakan warna yang alami. Yang kedua, lalu ada kain sasirangan dari Kalimantan Selatan. Keunikan atau keistimewaan kain ini yaitu kain ini didapat dari proses pewarnaan rintang dengan menggunakan bahan perintang seperti tali, benang, atau sejenisnya menurut corak-corak tertentu. Nah, kalau kain yang satu ini sudah familiar ya? Ya, ini adalah kain batik dari Jawa. Keunikan atau keistimewaan kain ini yaitu batik adalah kain bergambar yang dibuat secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam atau lilin untuk kemudian diolah dengan cara-cara yang khas di atas kain. Selanjutnya, kain ini namanya kain songket dari Sumatera Selatan dan Sumatera Barat. Keunikan atau keistimewaannya ialah songket ditenun dengan tangan menggunakan benang emas dan perak. Benang logam metalik yang tertenun berlatar kain menimbulkan efek kemilau dan cemerlang. Selanjutnya, kain ini namanya kain ulos dari Sumatera Utara. Keunikan atau keistimewaan kain ini, kain ulos ini dibuat dengan menggunakan alat tenun tradisional. Pembuatan kain ini harus tekun menyusun benang sehelai demi sehelai. Kita sudah belajar persatuan dalam keberagaman. Nah, karena itu kita juga harus belajar dari sapu lidi. Kenapa kita harus belajar dari sapu lidi? Yuk kita lihat. Anak-anak pasti sudah pada tahu ya bentuk sapu lidi itu seperti apa dan fungsinya seperti apa. Sapu lidi digunakan untuk membersihkan atau menyapu halaman agar bersih dan nyaman. Benda ini dapat membersihkan kotoran walaupun jumlahnya sangat banyak dan tempatnya luas. Namun, jika sapu lidi tercerai-berai, sapu itu tidak bisa membersihkan. Karena terdiri dari banyak batang lidi, maka bisa digunakan. Kalau kita mengambil satu batang lidi dan mematahkannya, lidi akan langsung patah. Tapi, kalau lidi yang sudah disatukan, tidak mudah dipatahkan. Lalu, apa sih maksud filosofi tadi? Satu lidi ini mencontohkan kita saat kita tidak bersatu. Kita akan lemah dan tidak kuat. Sedangkan kalau kita sudah bersatu, lidi yang sudah disatukan ini mewakilkan jika kita sudah bersatu, kita akan kuat dan tidak mudah dipisahkan. Hal itu membuktikan bahwa persatuan akan membuat kita kuat. Bangsa kita yang memiliki beragam kebudayaan
akan kuat jika kita bersatu dan menjunjung tinggi persatuan. Nah, sekarang setelah melihat pembelajaran tadi, tugas untuk anak-anak di rumah, ini ada sebuah teks yang tadi sudah kita tentukan, gagasan pokok dan gagasan pendukung di paragraf 1 ya. Nah, tugas anak-anak, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf kedua dan ketiga. Teks ini juga bisa dilihat dari buku paket tema 1 halaman 32. Tugas yang kedua, di sini ada sebuah teks yang berjudul Gotong Royong. Bisa juga dilihat dari LKS tema 1 halaman 16 sampai 17. Anak-anak silakan tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya di paragraf 1, 2, dan 3. Silakan kerjakan tugasnya di buku tulis atau buku tugas, kemudian foto dan kirimkan ke WA pribadi Miss ya. Nah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Kalau ada yang masih belum paham, bisa tanya ke Miss langsung. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.